Hello, everyone. How are you today? I hope that you feel more enthusiastic to follow our lesson today because I do feel more excited today. Yeah, and even though I feel a little bit hotter today, yeah, because I think outside the weather and the sun is so much brighter. Yeah, yeah, because yesterday we had quite heavy raining, right? So yeah, yesterday was gloomier than today. Okay, so if you notice my sentences, I have mentioned you feel more enthusiastic, I feel more excited, the sun brighter today. I feel so much better today. Yesterday was gloomier. Okay. If you notice my sentences, actually, I was comparing some situation and condition. Okay. I feel better yesterday. Sorry, I feel better today than yesterday. It means I compare my feeling today than my feeling yesterday. I feel better. Okay, and then the sun is shining brighter, yeah, than yesterday. It means i I was comparing the sunshine to today, yeah, than yesterday. And then yesterday it was gloomier day because it was raining heavily yesterday. So I was comparing the weather between yesterday and today. Okay, so this is what we are going to discuss. We are going to discuss about what do you need or how to build sentences when you want to compare some situation or condition. Okay, let me share you the screen. I have the model here and you can see on your Google Classroom later, I have attached the model there. Okay, so comparison atau membandingkan. And in English, there are two types of comparisons. The first one is comparative and the second one is superlative. So what's the difference? Okay, so comparatives, it means when you are going to compare adjectives between two objects, okay? Jadi comparison itu yang kita bandingkan adalah kata sifatnya atau adjektifnya dari suatu kata benda. Misalnya, sebuah buku bagus. Ya, buku A bagus, buku B lebih bagus. Yang kita bandingkan adalah adjektif bagus. Oke, buku A bagus, buku B lebih bagus. Atau seorang gadis cantik misalnya. Gadis cantik A cantik, gadis B lebih cantik. Jadi yang Anda bandingkan adalah adjektifnya, ya. Dan ada dua jenis, yang satu komparatif, yang satu superlatif. Komparatif itu adalah ketika yang kamu bandingkan itu adjektif antara dua benda, seperti tadi gadis cantik A dan gadis cantik B, buku bagus A dan buku bagus B. Maka kamu akan menggunakan komparatif di sini. Oke, gimana sih maksudnya comparative dan bagaimana cara membuat kalimat comparative? Oke, so I'm going to show you the examples in sentences. Okay, here. Okay, there are some sentences ya. My house is larger than hers. Rumahku lebih besar daripada rumahnya. Berarti di sini kita membandingkan rumah, ya, objek yang pertama adalah rumahku, lalu objek yang kedua adalah rumahnya. Yang kita bandingkan adalah dua objek, rumahku dan rumahnya. Kata sifatnya large. Okay. Lalu yang kedua, this box is smaller than the one I lost. Berarti yang dibandingkan di sini adalah box yang pertama dengan box yang kedua. Lagi-lagi di sini yang dibandingkan adalah dua objek, ya. Lalu yang ketiga, your dog runs faster than James' dog. Ya, dua objek, dua anjing yang dibandingkan, ya. And then the rock flew higher than the roof. Okay, lalu Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. Jadi di sini semua contoh kalimat yang membandingkan dua objek dan kita akan menggunakan komparatif. Jadi gimana caranya membuat kalimat komparatif? Oke, yang pertama adalah kamu akan membutuhkan bendanya atau subjeknya yang dibandingkan. Lalu kamu membutuhkan kata kerja seperti biasa. Nah, apa? Ditambahkan than, ya, ditambahkan kata benda lainnya. Oke, yang sini untuk komparatif itu adjektifnya kamu tambahkan Lihat ya. Larger, smaller, faster, higher, better.
itu adalah komparatif dan kamu akan menggunakan than dalam kalimatnya. Ya. Oke, sementara tipe yang kedua itu adalah superlatif. Oke, superlatif itu adalah ketika kamu mau membandingkan kata sifat, ya, satu benda di antara benda-benda yang lainnya. Contoh kalimatnya, my house is one in our neighborhood. Sorry, I had some hair in my mouth, ya. Okay, my house is the largest one in our neighborhood. And then the second sentence, this is the smallest box I've ever seen. Your dog ran the fastest of any dog in the race. We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. Kalimat pertama, my house is the largest one in our neighborhood. Berarti kamu di sini membandingkan rumahmu dengan banyak rumah lainnya, ya. Lalu kalimat kedua, this is the smallest box I've ever seen. Ini adalah kotak terkecil yang pernah saya lihat. Berarti kamu melihat satu kotak dibandingkan dengan banyak kotak lainnya. Lalu yang ketiga, your dog ran the fastest of any dog in the race. Kamu membandingkan antara anjingmu, ya, tidak lagi dengan anjingnya Jim, tapi kamu membandingkan anjingmu dengan banyak anjing dalam perlombaan tersebut. Nah, ini adalah yang disebut dengan superlatif. Oke. Sama cara membentuknya, yang membedakan di sini kalau tadi untuk komparatif, adjektifnya large menjadi larger, berarti large ditambahkan er. Kalau untuk superlatif bukan ditambahkan er, tapi di akhirnya menggunakan est. Gitu ya. Menjadi largest. Small dengan est, smallest. Fast dengan est menjadi fastest. Oke, itu adalah yang superlatif. Nah, bagaimana kita membentuk adjektifnya, kata sifatnya yang akan digunakan dalam komparatif maupun superlatif. Mari kita lihat tabelnya di sini. Oke. Jadi taller, yang di ketiga menjadi superlatif ya, tallest. Oke. Kalau kamu lihat di sini, kalau kamu lihat di father lalu fattest, big menjadi bigger and then biggest, and then sad menjadi sadder dan juga saddest. Oke, kalau kamu lihat di sini untuk komparatif ini semua ditambahkan er, ya. Lalu untuk superlatif ditambahkan est. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa memahami. And then, nah. Oke, lalu ada lagi contoh lainnya di sini ya. Happy menjadi happier, superlatifnya happiest, simple menjadi simpler, and then simplest, busy menjadi busier, and then busiest. Ya. Oke, tapi ada yang bentuknya seperti ini. Lihat. Adjektifnya important, tapi kenapa sih komparatifnya nggak importanter atau superlatifnya menjadi importantest? Ya, atau misalnya expensive di sini kenapa nggak expensiver untuk komparatifnya, lalu superlatifnya kenapa tidak expensivest? Oke, perbedaannya di sini karena kata adjektif atau kata sifatnya di sini terdiri dari lebih dari dua suku kata. Contoh, important. Important. Di situ ada 3 suku kata. Ya, lalu expensive. Di situ ada 3 juga suku kata. Jadi, untuk kata sifat yang terdiri lebih dari 3 suku kata, itu kamu bukan menambahkan er atau es di akhir kata sifatnya, tapi kamu harus menggunakan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Oke. Nah, tapi ada beberapa juga yang bentuknya benar-benar berbeda. Ini yang kita sebut dengan irregular, comparative, and superlative. Ya. Jadi contohnya, good. Itu adjektif, artinya baik. Ketika kamu mau membandingkan suatu kondisi yang baik dengan kondisi yang lebih baik, maka kamu bukan menjadi gooder kata-katanya, tapi menjadi better. Ya, lalu superlatifnya best. Sama ketika bad itu artinya buruk. Ketika suatu kondisi lebih buruk dari yang lainnya, kamu nggak bilang better, ya, tapi kamu bilangnya worse. Untuk yang komparatifnya, lalu worse untuk yang superlatifnya. Lalu little, ya, kamu nggak bilang littler atau kamu bilang littlest, gitu ya, tapi kamu gunakan less dan least. Oke, ini adalah beberapa yang
ternyata bentuknya tidak langsung berubah menjadi ditambahkan er ya, kayak tadi small menjadi smaller ya. Ini yang disebut dengan irregular karena bentuknya benar-benar berbeda. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa pahami juga. Nah, oke. Di sini ada artikel yang bisa kamu lihat ya. Dan kamu nanti bisa pelajari di sini yang mana sih yang komparatif gitu kan, lalu yang mana yang superlatif ya. Nanti kamu bisa lihat di sini, bisa latihan membaca juga. Oke. So, sampai di sini I hope that you do understand. Now I will share the assignments that you have to do today. Oke, mari kita lihat di sini assignment-nya. Oke, di sini ada assignment-nya ya. Please answer these following questions in an interesting PowerPoint format. Before making the PowerPoint, please find pictures relevant with your answers. Jadi tugasmu adalah silahkan bandingkan 2 kota ya yang kamu pernah kunjungi. Lalu kamu buat kalimat 5 komparatif dan 5 superlatifnya tentang kota tersebut ya. You can talk about the weather, the people, etc. Oke, saya berikan contoh ya. I want to compare my city Bogor. Oke, ketika saya bikin komparatifnya, maka saya harus membandingkan Bogor dengan satu buah kota ya. Contohnya, Bogor has better weather than Bandung misalnya, atau Bogor has nicer views than Jakarta. Jadi saya membandingkan Bogor dengan Jakarta dengan pemandangan yang lebih baik di Bogor. Oke, sorry. Dan berikutnya adalah kalau yang superlatif berarti kamu membandingkan antara Bogor dengan banyak kota lainnya. Ya, oke, contohnya Bogor is the. Nah, pada saat superlatif kamu harus menggunakan the ya. Bogor is the most beautiful city in West Java. Bandingkan Bogor dengan banyak kota lainnya di Jawa Barat ya. Jadi itu adalah contohnya tadi kalimat komparatifnya. Berarti kamu membandingkan Bogor dengan satu kota lainnya. Lalu yang superlatifnya berarti kamu membandingkan Bogor dengan banyak kota lainnya yang ada di Indonesia boleh atau di luar negeri boleh. Intinya yang pernah kamu kunjungi supaya kamu punya gambaran bagaimana kamu membandingkan kota tersebut. Oke. So guys, I think that's it, the explanation for today's topic and also assignment. Hopefully you do understand. Yeah, feel free to ask anything via our WhatsApp group if you still don't understand. And good luck with the assignment. Do not forget to submit before the due time, okay? Thank you so much, and don't forget, who can speak English? Yes, I can speak English. Okay, guys, thank you so much. I'll see you around. Bye-bye.